Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Tunisa Syahibah Damanik dengan nomor NIM 2001052040 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari ujian akhir semester praktikum dasar telekomunikasi. Yang mana soal nomor 1 yaitu soal nomor 1 yaitu menurunkan persamaan AM, PM, dan FM. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu persamaan AM. Seperti yang kita ketahui, ada dua persamaan, yaitu persamaan sinyal informasi dan juga persamaan sinyal carrier. Yang mana biasanya sinyal informasi ini disimbolkan dengan XMT, yaitu AM sin 2V FMT, dan sinyal carrier yaitu XCT sama dengan AC sin 2V FCT. Nah, maka untuk XCAM-nya yaitu AC ditambah XM dikali P sin 2V FCT. AC ditambah AM sin 2V FMT dikali sin 2V FCT dikalikan dengan AC per AC sama dengan AC per AC dikali AC ditambah AC per AC dikali AM sin 2V FMT sin 2V FCT. Maka ini bisa mati sehingga AC ditambah AC dikali, karena AC dan AM ini adalah indeks modulasi, maka dikalikan dengan M sin 2V FMT sin 2V FCT. Maka AC 1 tambah M dikali sin 2V FMT dikali sin 2V FCT, sehingga dapat kita kalikan persamaan AC dikalikan dengan 2V FCT, maka akan menghasilkan AC sin 2V FCT ditambah M kali sin 2V FCT kali sin 2V FMT. Sin A dikali sin B, maka setengah cos dikali A kali B, A kurang B dikurang setengah cos A tambah B. Maka AC yaitu sin 2V FCT ditambah M sin 2V FCT sin 2V FMT, di mana sin
sin 2VFCT ini sebagai A, sedangkan 2VFMT ini sebagai B. Sehingga AC sin 2VFCT ditambah M per 2 cos 2VFCT dikurang 2VFMT dikurang M per 2 cos 2VFCT ditambah dengan 2VFMT. AC sin 2VFCT ditambah M per 2 cos 2V ini dikeluarkan menjadi 2V dikali FC kurang FM dikali T dikurang dengan M per 2 cos 2V ini juga dikeluarkan menjadi 2V dikali FC tambah FM dikali T. Sehingga AM sama dengan AC sin 2VFCT ditambah M per 2 dikali AC cos 2V FC dikurang FM dikali T dikurang M per 2 dikali AC cos 2V kali FC ditambah FM dikali dengan T. Kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan PM yang disimbolkan dengan X PM T. Karena yang berubah adalah pasanya, maka sinyal informasi dimasukkan ke dalam pasa sinyal carrier. Sehingga AC sin 2VFCT ditambah XM dikali T. AC kali sin 2VFCT ditambah dengan AM dikali sin 2VFMT. Sehingga AC sin 2VFCT ditambah K dikali AM sin 2VFMT. Untuk K di sini karena untuk K di sini karena nilai pasa itu konstan, maka disimbolkan dengan K. Untuk persamaan yang ketiga yaitu persamaan VM. Untuk persamaan VM ini disimbolkan dengan X VM T. Untuk persamaan VM itu sama dengan persamaan PM. Maka AC sin 2V FCT ditambah K dikali AM sin 2V FMT. Maka AC sin 2V FCT ditambah, karena K dikali AM ini adalah indeks modulasi, maka kita tambahkan dengan M dikali sin 2V FMT. Nah, lanjut yaitu AC sin 2V FCT ditambah untuk modulasi dapat kita jabarkan dengan M sama dengan delta F per FM. Sehingga di sini kita tulis delta F per FM dikali sin 2V
FMT. Maka dapatlah hasil dari persamaan FM. Baik, lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan modulator AM dan bagaimana cara pengujiannya. Jadi modulator AM itu adalah rangkaian atau alat yang digunakan untuk memodulasi gelombang pembawa AM. Pada dasarnya, modulator AM ini merupakan sederet rangkaian penguat yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal informasi dan ditumpangkan kepada sinyal pembawa. Untuk cara pengujiannya yaitu dengan menggunakan osiloskop, lalu membangkitkan sinyal yang ada di alat praktikum. Nah, setelah sinyal dapat, maka sinyal yang sudah dibangkitkan kita masukkan ke osilator dari modulator, maka sinyal akan dikuatkan oleh modulator AM. Lalu kita bangkitkan sinyal informasi dengan function generator. Lalu dua input ini akan keluarlah output yang telah termodulasi. Untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan kenapa modulator FM hanya menggunakan satu modul saja. Karena rangkaian modulator FM adalah rangkaian osilator atau sering disebut rangkaian VCO yang terdiri dari satu input sinyal informasi dan satu output sinyal FM. Jadi karena rangkaian ini sudah termasuk rangkaian osilator, kita tidak perlu atau tidak memerlukan modul penguat lagi. Cukup ini saja, cukup satu ini saja. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan AM dari pengukuran. Sinyal informasi disimbolkan dengan XMT, di mana M adalah modulasi atau pemodulasi sinyal informasi. Begitu juga dengan AM max adalah amplitudo maksimum dari sinyal informasi, dan juga FM adalah frekuensi dari sinyal informasi. Sinyal informasi adalah fungsi sinus. Sinyal pembawa karir digunakan untuk subskrip C untuk menunjukkan sinyal pembawa. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu jelaskan cara mendapatkan persamaan FM dari pengukuran. FM didapatkan dengan mengubah kecepatan sudut dari sinyal informasi, atau bisa juga dengan menggunakan perangkat seperti dioda faktor, yaitu dari segi kapasitansinya, di mana dioda faktor ini dapat mengubah tegangan sinyal input ke osilator yang menghasilkan berbagai macam frekuensi. Untuk melakukan pengukuran indeks modulasi ada dua cara, yaitu pertama dengan cara M sama dengan Vm per Vc. Yang kedua dengan cara mengalihkan indeks modulasi dengan 100 dalam bentuk persen. Sekianlah penyampaian jawaban dari ujian akhir semester praktikum dasar telekomunikasi. Saya apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.